Selamat jumpa kembali saudara-saudara. Kita akan masuk ke kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum kita memasuki kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi itu, saya akan menyampaikan orientasi materi terlebih dahulu supaya prosesnya nanti kita bisa lebih enak dan saudara-saudara paling tidak sudah mengetahui bahan-bahan apa atau pokok-pokok bahasan apa saja serta bagaimana mekanisme pelaksanaan dari kuliah daring hukum acara Mahkamah Konstitusi tersebut. Baiklah saudara-saudara, kita tidak akan berlama-lama untuk masuk dalam konteks orientasi ini. Saya akan cepat aja sehingga saudara-saudara nanti saya persilakan untuk mencatat, dan catatan itu silakan dikirim ulang untuk dimasukkan, diupload di situs kuliah ini. Nah, orientasi materi Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi itu kira-kira apa saja? Mari kita lihat secara bersama-sama. Yang pertama, tujuan instruksional. Tujuan instruksional dari kuliah Mahkamah Konstitusi ini ada 3, yang pada prinsipnya adalah sifatnya, tujuan itu sifatnya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka tujuan yang sifatnya kognitif itu tidak lain adalah agar saudara-saudara semua memahami prinsip, teori, dan hukum positif yang menyangkut keberadaan peradilan konstitusi atau Constitutional Court (MK) berikut hukum acaranya. Nah, ini yang sifatnya kognitif. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa menyadari akan arti pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan paradigmatik ketatanegaraan Indonesia. Nah, yang ketiga, tidak lain adalah agar mahasiswa mampu beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya menyangkut pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pembubaran partai politik. Nah, dari tujuan instruksional inilah maka akan kita lihat nanti bahan atau pokok bahasanya kayak apa. Kita lihat yang satu ini. Nah, pokok bahasan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu yang pertama adalah pendahuluan. Minggu depan kita akan bicara tentang prinsip dasar hukum acara MK dalam kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan hukum acara MK umum global, gitu ya. Tapi di sela-sela itu nanti tentunya pasti ada tugas yang harus saudara laksanakan, gitu ya, karena ujian kuliah online itu lebih banyak tugas sebetulnya kalau kita melihat, gitu, karena saudara diminta untuk belajar mandiri sebetulnya. Kuliah-kuliah seperti ini kan sebetulnya hanya sekedar memberikan pengarahan, sementara aktivitas dari saudara itu lebih menonjol harusnya. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, praktek hukum acara Mahkamah Konstitusi, bagaimana polanya nanti, gitu ya. Kemudian permohonan pengujian undang-undang, pengantar sengketa kewenangan lembaga negara, ya. Kemudian 4 karakteristik utama kewenangan lembaga negara yang tentunya nanti bisa menimbulkan sengketa kewenangan lembaga negara, mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian legal standing sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, dan pembubaran partai politik. Nah, ini nanti akan kita lihat 10 pokok bahasan ini
yang tentunya masih ada 4 ya, 4 pertemuan, karena kita selalu 14 kali pertemuan itu untuk 2 SKS. Maka yang 4 itu mungkin nanti akan ada tugas-tugas, ya kan, tugas-tugas yang saudara-saudara perlu selesaikan gitu ya. Selanjutnya saudara-saudara, literatur wajibnya yang perlu saudara-saudara miliki, perlu saudara-saudara baca, itu yang pertama, yang utama itu adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi dari karangan Pak Marwarar Siahaan. Silakan saudara-saudara cari di Gramedia, mungkin ada. Dan berikutnya adalah bahan kuliah dari YouTube ini. Ya, bahan kuliah dari YouTube ini untuk saudara pergunakan. Di samping itu, saya persilakan saudara-saudara juga mencari literatur yang lain yang terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa literatur itu, misalnya yang dikarang oleh Beni Kaharman, kemudian oleh Profesor Jimli Asidiki gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Tetapi bahan untuk ujian akhir, untuk ujian tengah semester itu apa aja nanti akan kita lihat di dalam keterangan yang berikut ini. Ini agak cepat saya memang, karena ini hanya baru orientasi, tetapi tetap saudara-saudara harus dengarkan, harus catat dan seterusnya. Karena masih awal-awal ya, kita masih pemanasan gitu ya, masih pemanasan. Selanjutnya saudara-saudara, nah, metode penilaiannya bagaimana? Saya akan menilai dengan model yang pertama, komposisi atau komponen penilaian dan bobotnya. Tugas itu akan saya kasih 10%. Ya, bobotnya itu 10%. Kemudian UTS bobotnya 40%. Kemudian UAS bobotnya 40%. Dan presensi 10%. Total jenderal nanti penentuan nilai akhirnya adalah A, itu mereka yang memperoleh nilai 85 ke atas. B, itu yang memperoleh 70 sampai 84. C, yang memperoleh 50 sampai 69. D, itu memperoleh 30 sampai dengan 49. Dan E, yang memperoleh nilai di bawah 29. 9 ke bawah, 29 ke bawah. Nah, inilah metode penilaian saya. Nah, penilaian ini adalah nilai absolut yang saya olah dengan Excel saya. Nah, nanti setelah memperoleh ini, memperoleh penilaian tersebut, penilaian itu, nanti akan, penilaian yang 85, 70 dan seterusnya itu nanti akan saya masukkan ke penilaian yang didasarkan pada standar universitas. Ada plus min itu ya. Nah, itu akan saya masukkan di situ. Nah, dari situlah nanti saudara-saudara akan memperoleh nilai akhir. Ya, nilai akhir yang kemudian diumumkan. Itulah saudara-saudara, dan kemudian selanjutnya adalah menyangkut tata tertib perkuliahan. Nah, ini penting karena kita akan pergunakan selama kuliah daring ini, hukum acara MK ini. Kebetulan hukum acara MK ini yang mengambil cukup lumayan gitu ya, tetapi hanya dikhususkan untuk yang mengambil PK4. Jadi memang unik hukum acara MK ini di tempat kita. Unik gitu ya. Mengapa saya mengatakan unik? Ya karena tidak masuk di dalam mata kuliah reguler, di mana
seluruh mahasiswa itu memperoleh mata kuliah ini. Beda dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana, PTUN, hukum acara peradilan tata usaha negara. Anda semua dapat semua itu. Ya, Anda semua dapat mata kuliah ini. Tapi hukum acara MK, yang dapat mata kuliah hukum acara MK itu ya yang mengambil PK4. Asik tak? Asik. Saudara-saudara ini nanti kalau lulus paling lengkap gitu ya. Karena mata kuliah hukum acara aja memperoleh yang paling lengkap. Perdata, acara perdata Anda dapat. Acara pidana Anda dapat. Oke? Peradilan tata usaha negara Anda dapat. Hukum acara Mahkamah Konstitusi Anda dapat. Khusus di PK4. Sejujurnya saya pernah meminta supaya mata kuliah ini disejajarkan dengan mata kuliah hukum acara yang lain. Supaya apa? Supaya mahasiswa lulusan sarjana hukum itu yang lulusan di institusi kita itu ya paripurna, itu ya memiliki pengetahuan hukum acara yang lengkap. Tapi apa boleh buat karena kendala teknis administrasi, di mana kalau hukum acara MK itu kemudian dimasukkan sebagai mata kuliah reguler, seperti hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara perdata pidana, maka SKS yang harus dipenuhi itu akan mengalami kenaikan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Dikti, Direktorat Pendidikan Tinggi, khususnya untuk program studi ilmu hukum. Jadi ada kendala itu. Nah, oleh sebab itulah mudah-mudahan ke depan ketika disusun kurikulum baru, nanti hukum acara MK itu menjadi hukum acara yang diberikan kepada semua mahasiswa, tidak hanya sebatas pada PK4. Nah ini, baiklah, tata tertib yang perlu saya sampaikan, itu tidak lain adalah yang pertama, selama kuliah daring, mahasiswa wajib mencatat semua narasi dan bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen secara lengkap. Bukan ringkasan, tapi secara lengkap. Serta mengirim kembali catatan tersebut ke situs kuliah dengan mempergunakan file Word. File Word, bukan foto, catatan di foto, atau PDF. Ya, file Word supaya bisa saya koreksi. Nanti saya pakai review dan seterusnya, misalnya mau saya koreksi. Jadi saudara-saudara, ya, kalau itu mengirim kembali dengan mempergunakan file Word, ya Anda harus kirim dengan file Word. Kalau Anda kirim pakai foto, catatan di foto, atau PDF, maka konsekuensinya tugas Anda tidak akan saya koreksi. Demikian pula ketika UTS maupun UAS. Anda menjawab harus pakai Word, bukan PDF, bukan foto. Kalau sampai ada yang seperti itu, pekerjaan saudara tidak akan saya koreksi. Terus terang gitu. Ya. Kenapa?
saya seperti ini, nanti kita bicarakan aja di WA group gitu ya. Ini cukup di sini aja. Karena apa? Karena terus terang aja. Saudara-saudara, kuliah daring. Ya, kuliah daring itu adalah kuliah yang sangat mudah sekali memperoleh nilai. Karena apa? Karena saudara dalam menjawab ujian, baik UAS maupun UTS, itu hanya mengandalkan alat, bukan mengandalkan ingat. Ngerti ya? Anda hanya mengandalkan alat, ya internet itu, bukan ingat. Anda ditanya, jelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Buka aja Google, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Enter jret. Nyari sendiri, ketemu kok. Makanya, dasar dapat nilai itu alat. Tapi kalau kuliahnya luring, di luar jaringan, atau kuliah manual, tatap muka, dan ujiannya pun juga manual, Anda harus nulis, antri, duduk gitu ya, satu-satu. Maka andalan saudara adalah ingat, daya ingat. Kalau ujian daring, daya alat, sementara kalau ujian luring, daya ingat. Pertanyaannya, lebih tinggi mana kualitasnya? Lebih tinggi daya ingat. Karena kecerdasan yang Anda pergunakan adalah kecerdasan alamiah. Sementara kalau ujian sekarang ini, ujian daring, kecerdasan buatan. Jadi ilmu pengetahuan Anda dapat sendiri kok sudah. Sebetulnya tanpa kuliah daring, kalau Anda kemudian rajin browsing, googling tentang hukum acara MK, selesai sudah. Maka saya harus mengimbangi dengan apa? Mendidik Anda dalam konteks karakter. Kalau ada aturan semacam ini, ya harus kita laksanakan. Maka saya sangat ketat dengan presensi nanti. Saya akan verifikasi terus presensi saudara-saudara. Nggak masuk tanpa kompromi. Nggak bisa upload tanpa kompromi. Polanya seperti itu. Karena apa? Karena Anda hanya mengandalkan alat, bukan mengandalkan ingat. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian yang kedua, bahan kuliah dapat berasal dari channel YouTube maupun kuliah sinkronisasi lewat dialog melalui Teams Microsoft yang kemarin saudara-saudara sudah saya daftarkan. Kemudian tim kodenya sudah ada di di topik kuliah ini, maupun media online lainnya. Media online lainnya itu bisa apa? Bisa WhatsApp. Kalau Anda tanya-tanya mengenai soal, mengenai persoalan, ya kan, yang menjadi yang belum Anda belum jelas. Tapi ingat, kalau bertanya lewat grup, jangan japri. Supaya apa? Supaya pertanyaan saudara dan jawaban saya bisa bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Itu ya. Kemudian berikutnya saudara-saudara, selama kuliah tatap muka online, ya, lewat Microsoft Teams atau lewat media lain, Google Meet misalnya, Zoom, ya, pokoknya yang bisa interaktif, bisa memandang, bisa melihat, saling melihat. Kalau pakai live YouTube nggak bisa, karena saya nggak bisa melihat Anda, Anda bisa melihat saya. Seperti ini kan saya nggak bisa melihat Anda. Maka kalau bisa saling melihat begitu, wajib berpakaian sopan. Artinya apa? Ya, artinya nggak boleh pakai kaos oblong, kaos singlet. Harus pakai kaos yang ada kerahnya. Pakaian sopan.
Itu penting karena apa? Ya karena ini kuliah, ya kan? Bukan apa nongkrong di kafe, kan begitu. Nah, berikutnya, bahan untuk menjawab ujian adalah bahan kuliah yang sudah diberikan selama kuliah online. Dan mahasiswa dilarang keras copy paste dari situs lain. Untuk itu selama kuliah daring, mahasiswa wajib mencatat semua bahan yang disampaikan dalam kuliah daring. Jadi kalau ada pertanyaan, saudara nggak punya catatan, buka Google, kemudian ngebrowse copy paste situs itu, walaupun situs yang copy paste itu adalah pendapatnya profesor doktor yang paling hebat di Indonesia, Anda copy paste, tetap saya salahkan. Saya hanya menilai jawaban saudara dengan ukuran apa yang saya berikan di dalam kuliah daring ini. Setiap menilai pekerjaan seseorang itu harus ada ukurannya. Coba bayangkan, kalau ukurannya itu banyak sekali, ada di situs macam-macam, pertanyaannya, semua jawaban bisa benar. Iya kan? Nah, saya tidak mau seperti itu. Maka bahan untuk menjawab ujian hanya apa yang saya sampaikan lewat narasi ini, lewat apa yang saya ucapkan, dan PowerPoint yang ada. Nah, itu saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, bahan yang berasal dari channel YouTube akan dihapus atau saya private. Saya setel dengan model private seminggu sebelum ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi akan saya tutup itu, saya private. Sehingga Anda nggak bisa buka, kecuali kalau mereka yang cerdas selama kuliah ini mendownload, nggak jadi masalah. Ya, kalau nggak bisa mendownload, iya mau nggak mau, suka nggak suka, memang Anda harus wajib untuk mencatat setiap kuliah, termasuk ini. Termasuk yang saya sampaikan sekarang ini harus saudara catat. Dan saudara sampaikan pada saya. Lewat apa? Lewat situs. Saya dikumpulkan lewat situs kuliah. Selanjutnya, selama kuliah, mahasiswa wajib masuk dalam grup WA. Ya, sudah terbuat ya, sudah terbentuk ya grup WA-nya itu ya. Dan grup WA ini kita pergunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan perkuliahan, pengumuman, informasi apa aja gitu ya. Selanjutnya, persyaratan presensi untuk dapat mengikuti ujian akhir semester minimal kehadiran kuliah online 75%. Saya akan selalu melakukan pemantauan dan verifikasi melalui apa? Melalui daftar ini, manual ini. Ini daftar presensi. Ya, daftar presensi nanti berdasarkan apa? Berdasarkan tugas yang Anda submit ke situs kuliah. Begitu tidak ada submit atau tidak tercantum, ya saya ping. Kemudian apa yang sudah ada di dalam sini, saya anggap alfa atau masuk itu, saya buka sistem informasi akademik, SPKP namanya, sistem penilaian kinerja pegawai. Saya masukkan untuk saya verifikasi di presensi setiap mata kuliah. Nah, polanya seperti itu. Nah, kemudian saudara-saudara yang terakhir, jika ada kesulitan, saudara silakan WA saya. Jika ada kesulitan,
kasus per kasus, kesulitan. Jadi tidak saya perkenankan saudara-saudara mengumpulkan tugas lewat WA. Itu aja. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan koneksi internet harus saudara dapat antisipasi sejak dini. Sekarang ini saudara-saudara harus mulai hati-hati untuk untuk koneksi internet ini. Nah, itu ya saudara-saudara. Selanjutnya, ya, saudara-saudara, orientasi kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Selamat mengikuti kuliah, ya, dengan tekun. Jangan lupa terus jaga kesehatan. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kuliah yang akan datang. Salam sehat selalu. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Deng deng. Merdeka.